dikenal dengan pohon angker. Ya akhul Islam, dengan berbagai macam cara setan berusaha supaya manusia mempunyai keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan bahwasannya pohon ini kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah daya pohon tersebut. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya akhul Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada penunggu pohon itu. Tidak ya akhwat Islam. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi.